Selamat pagi Pak Catur Nugroho dan Pak Syahid Abdullah. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi semua. Nama saya adalah Rio Evander Tarigan dengan NIM 2104010 dari Prodi PJJ Informatika kelas IT 203. Di video ini saya ingin menjelaskan terkait tugas UAS dengan mata kuliah struktur data dan algoritma. Tugas pertama, soal nomor pertama, yaitu jelaskan apa itu grep dan berikanlah sebuah contohnya. Yang kedua, jelaskan konsep atau ide dan proses kerja teknik BFS dan DFS, serta berikanlah sebuah contoh untuk memperjelaskan proses kerja keduanya. Ketiga, perhatikanlah susunan sequence berikut 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75, 23. Gunakan salah satu algoritma sorting untuk melakukan sequence tersebut, serta jelaskan mengapa Anda menggunakan algoritma tersebut. Oke, kita langsung ke jawaban. Yang pertama, apa itu grep? Grep itu ialah himpunan vertex dan himpunan sisi atau edge dengan keterhubungan antara vertex. Contohnya, jika kita mempunyai busur, dia mempunyai nilai mengetahui hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Oke, ke soal nomor 2, konsep atau ide dan proses kerja teknik BFS. BFS itu kepanjangannya Breadth First Search, yaitu merupakan metode traversing yang digunakan dalam grafik. Ini menggunakan antrian untuk menyimpulkan simpul yang dikunjungi, di mana yang ditekankan adalah pada simpul grafik. Jadi cara kerjanya itu pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan sebuah solusi. Dengan strategi ini, maka dijamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling baik atau optimal. BFS harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan untuk penelusuran balik jika solusi sudah ditemukan. Struktur data yang digunakan PW. Contohnya, kita memiliki sebuah grafik yang simpulnya adalah A, B, C, D, E, F, G yang mempertimbangkan A sebagai titik awal. Langkah-langkahnya yaitu vertex A diperluas dan disimpan dalam antrian. Kemudian vertex B, D, G penerus A diperluas dan disimpan dalam antrian sementara vertex A dihapus. Kemudian sekarang B di ujung depan antrian dihapus bersama dengan menyimpankan simpul penggantinya E dan F. Kemudian vertex D di ujung depan antrian dihapus. Dan simpul yang terhubung F sudah dikunjungi. Sekarang E dan F dihapus dari antrian. Dan simpul penggantinya adalah C. Lalu C ini dilalui dan disimpan dalam antrian. Akhirnya C juga dihapus dan antrian kosong, yang berarti kita selesai. Jadi kalau misalnya kita tidak menemukan solusi, kita simpan. Lalu output yang dihasilkan itu A, B, D, G, F, C. Oke, sekarang ke deep first search. Deep first search atau DFS merupakan sesuatu yang digunakan stack untuk menyimpul simpul yang dikunjungi. Jadi DFS ini metode berbasis tepi dan bekerja secara rekursif
di mana simpul dieksplorasi di sepanjang jalur atau tepi. Cara kerjanya, proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu sebelum dilakukan ke node-node next level. Algoritma DFS melakukan perhitungan secara turut dari urutan terakhir. Setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik-titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya sebuah solusi. Mirip dengan BFS sih sebenarnya. Jadi langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini adalah mempertimbangkan A sebagai titik awal yang dieksplorasi dan disimpan dalam tumpukan A. Dan B, simpul penerus A disimpan dalam tumpukan. Jadi per teks B dia memiliki dua penerus, yaitu E dan F. Di antaranya secara alfabetis E ini dieksplorasi. Ini dieksplorasi terlebih dahulu, lalu kita simpan dalam tumpukan. Jadi, penerus dari vertex E yaitu G. G itu disimpan dalam tumpukan. Lalu vertex G memiliki dua simpul yang terhubung dan keduanya sudah dikunjungi, sehingga G dikeluarkan dari tumpukan. Demikian pula E juga dihapus. Sekarang titik B ini berada di bagian atas tumpukan. Simpulan lainnya yaitu titik F. Lalu titik F dieksplorasi dan disimpan dalam tumpukan. Kemudian vertex C. Vertex C hanya memiliki satu pendahulu yang sudah dikunjungi, sehingga dihapus dari tumpukan. Sekarang simpul D. Simpul D yang terhubung ke F dikunjungi dan disimpan dalam tumpukan. Karena simpul D tidak memiliki simpul yang dikunjungi, maka D dihapus. Demikian pula F, B, dan A juga muncul. F, B, dan A juga muncul. Jadi output yang dihasilkan yaitu A, B, E, G, F, C, D. Jadi misalnya kalau tidak menemukan solusi, kita simpan, lalu kita simpan dalam tumpukan, baru kita hapus, baru kita lanjut ke proses yang lain. Jadi perbedaannya, kalau BFS itu dia dari berurutan dari kiri ke kanan. Sama juga sih sebenarnya dengan DFS, BFS dari titik yang akar ke level yang lebih tinggi. Mereka sama-sama menemukan sebuah solusi. Soal nomor 3 dapat kita jawab itu terdapat sebuah sequence seperti berikut, yaitu 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75, dan 23. Di sini saya menggunakan teknik sorting yaitu bubble sort. Alasan saya memilih bubble sort karena sifat ini sangat cepat untuk menangani data yang berjumlah sedikit dan menyita waktu lama. Jadi proses dari bubble sort itu dari angka ini, pertama kita bandingkan dulu nilai data 1 dan data yang kedua. Jika data 1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi kita bandingkan dengan data yang ketiga. Lakukan langkah nomor 2 ini hingga selesai. Langkah nomor 2. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan dari tugas UAS struktur data dan algoritma. Bila dilaksanakan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.